Assalamualaikum. Bu Waalaikumsalam. Sri, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu baik Bu. Ibu gimana? Ya, sehat Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik. Selamat siang Bu Sri. Ya Bu. Eh, Seperti komitmen kita beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini kita ada coaching tentang kita diskusi tentang proses pembelajaran Bu ya. Sebagaimana kesepakatan kita beberapa hari yang lalu, karena kepala sekolah Ibu sedang berhalangan, beliau sakit dan tidak bisa melaksanakan kegiatan ini bersama saya. Jadi beliau menugaskan Ibu untuk mewakili SDN 7 Menda Barat untuk melaksanakan coaching pembelajaran ini. Apa Bu Sri siap? Insya Allah siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu. Nah, jadi sekolah SDN 7 Menda Barat ini juga di tahun 2023 ini kita sudah menerapkan IKM Mandiri Berubah Bu ya. Tentunya dalam penerapan IKM ini terdapat proses pembelajaran dan kita tahu pembelajaran ini ibaratkan sebuah perjalanan ya Bu. Jadi bukan sebuah ajang balapan ya, bukan mau mengejar kecepatan, namun kita mengejar tujuan. Dari seberapa kalau kita mengejar tujuan, tentunya kita tidak akan membuang-buangkan waktu dengan sia-sia ya, tapi kita akan berupaya optimal bagaimana sebuah tujuan itu bisa terwujud, meskipun berapa lama kita harus mengejarnya dan seberapa berat pun tantangannya, tapi kita tetap akan fokus pada tujuan. Sehubungan dengan IKM ini, saya juga ingin bertanya kepada Ibu tentang bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan di sekolah Ibu. Iya. Terima kasih Ibu sebelumnya atas kesempatan ini. Saya pribadi mewakili kepala sekolah yang kebetulan berhalangan hadir berkaitan dengan forum dan kesempatan yang diberikan kepada saya proses pembelajaran di satuan pendidikan di mana saya mengajar itu. Alhamdulillah sekarang sudah mengadopsi kurikulum Merdeka. Alhamdulillah. Iya, lalu mengarah kepada kurikulum Merdeka Berubah itu. Iya. Jadi alhamdulillah kelas 1 dan kelas 4 dan saya sendiri sebagai wali kelasnya sudah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka tersebut pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, pembelajaran itu kami mengarahkan kepada pembelajaran yang berdiferensiasi Ibu, karena pada dasarnya pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang begitu spesial bagi kami, karena pembelajaran ini mengacu kepada kebutuhan dan kesiapan belajar itu sendiri, Ibu. Ya, dan alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian bagaimana proses strategi implementasi untuk perkembangan satuan pendidikannya, Bu? Strategi awal terus terang Bu ya, pada awal-awal kurikulum diterapkan itu kami masih merasa bingung harus memulai dari mana. Setelah kita telaah, kita pelajari perangkat ajar dan sistem pendidikan itu sendiri yang sudah ada di PNN itu Ibu. Nah, kami analisa ternyata pelaksanaan kurikulum Merdeka itu tidak jauh beda dengan K13, hanya saja berbeda pada penerapannya, gitu lebih kan? penyempurnaan. Iya, penyempurnaan dari K13 tadi. Karena kenapa? Karena pada pembelajaran diferensiasi yang saya pahami, pembelajaran itu berfokus kepada siswa, dan pengarah kepada perkembangan zaman. Jadi pembelajaran itu tidak keterbelakangan gitu, ketinggalan. Jadi harus mengadopsi kepada teknologi, kita mengadopsi kepada pembelajaran disesuaikan dengan kesiapan belajar dan gaya belajar siswa. Nah, disitulah merupakan strategi awal kita paham tentang kurikulum tersebut. Nah, bagaimana kita mengembangkannya di sekolah kami ini tuh, kami mempunyai satu strategi yang mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terus berkembang ya. Kami membentuk satu komunitas belajar yang kami terapkan di waktu khusus pada hari Sabtu. Setelah jam belajar selesai, anak-anak pengembangan diri, kami belajar dengan meningkatkan kompetensi yang ada di kawan-kawan dan rekan-rekan yang ada di sekolah. Jadi artinya komunitas belajar di sekolah Ibu sudah Ibu maksimalkan? Sudah. Alhamdulillah Bu ya. Jadi di komunitas belajar yang kami sudah bentuk itu tidak mengarah kepada kompetensi saja, tetapi kita saling sharing Bu. Jadi
merasa kawan-kawan yang merasa kurang di satu sisi, kami bisa menutupinya melewati beberapa yang pengetahuan yang saya pahami ataupun kawan-kawan lain pahami. Gitu. Artinya penuhnya bersama-sama. Iya, betul. Dan di dalam membaca modul, ya. Iya, karena kita tahu Bu ya, pembelajaran kurikulum ini tidak ada patokan khusus bagi kita untuk menjadi acuan, tetapi dengan proses belajar kita menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita, kita baru terapkan di satuan pendidikan yang kebetulan saya mengajar di sini. Jadi Ibu sudah mulai pembelajaran mengadopsi K13 ke pendidikan. Jadi artinya tujuannya kita sudah memahami tentang kondisi anak, ya, situasi belajarnya, potensi anak dan minat anak, ya. Nah, kemudian bagaimana sikap anak-anak dalam belajar ketika para guru sudah menerapkan diferensiasi, Bu? Iya, betul, Bu. Ini yang membuat saya tuh rasa bangga gitu ya, karena kenapa pada proses pembelajaran diferensiasi saya terapkan di kurikulum Merdeka dan kebetulan ini menjadi hal yang perdana Bu, anak-anak luar biasa antusiasnya. Jadi kami melakukan sebuah diagnosis awal gitu kan, bagaimana pembelajaran itu akan dilangsungkan, jadi kita memahami dulu Bu. Bagaimana pembelajaran akan diterapkan di dalam kelas, siapa sasaran dan aktor yang ingin kita libatkan, kita harus paham dulu. Nah, dari situlah kami bisa menerapkan materi-materi ajar yang disesuaikan dengan mereka. Gitu Bu ya. Jadi nanti ada klasifikasi sendiri. Artinya apa? Dalam penerapan pembelajaran di dalam kelas, kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Mungkin ada siswa yang hobi dengan gerak itu kan, jadi kita aturkan anak sebagai kinestetik, anak dengan melihat bisa paham, kita sesuaikan dengan visual, pembelajaran visual, dengan anak yang bisa memahami melihat video dengan lihat praktek langsung, kita aturkan sebagai kelompok audio visual. Nah, di situ nanti akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Gitu Bu. Dan Jadi dengan strategi yang berbeda. Iya, betul. Jadi kan karena kita memahami pada dasarnya anak kan mempunyai kebutuhan yang berbeda, karakteristik yang berbeda, itu kan, minat yang berbeda. Gitu, Bu. Apakah di awal tahun pelajaran Ibu beserta kawan-kawan juga sudah melakukan asesmen? Sudah. Misalnya asesmen diagnostik, kemudian non-diagnostiknya. Jadi tentunya masing-masing anak punya kemampuan yang berbeda, Bu ya. Ya, alhamdulillah jadi anak-anak merasa senang, Bu ya, dengan kita paham kondisi mereka. Nah, kemudian juga bagaimana pendidik merancang dan melaksanakan asesmen itu sendiri, Bu? Iya, Bu. Nah, ini yang terpenting dari sebuah proses pembelajaran, Ibu ya. Jadi asesmen itu bukan berarti nilai yang menentukan segala-galanya, Bu. Tapi di sini kita sebagai seorang pendidik harus memahami dulu. Yang pertama tadi model asesmen yang kita terapkan seperti apa. Yang kedua, kita harus memahami karakteristik anak itu seperti apa. Seperti hanya pelaksanaan pembelajaran tadi Bu ya. Jadi asesmen kita awali dengan diagnosis tadi. Iya kan? Nah, dari proses diagnosis kita menangani anak, penanganan dalam kelas berbeda-beda. Jadi proses penilaian penilaian proses tadi yang kita sebut dengan proses penilaian formatif tadi mengacu kepada keaktifan siswa, proses belajar di dalam kelas bagaimana, sikapnya bagaimana. Nah, ini tidak membedakan antara anak yang mempunyai kemampuan lebih dengan anak yang merasa keterbelakangan gitu Bu ya. Dan terakhir adalah kita menilai dengan menggunakan asesmen sumatif itu sendiri. Pada dasarnya penilaian akhir adalah sebuah nilai yang bisa diterapkan kepada siswa tetapi mengacu kepada kebutuhan siswa itu sendiri. Yang jelas dari metode yang diterapkan, pastinya dari kontennya, Ibu ya, dari prosesnya, dari produk dan juga lingkungan belajarnya, Bu ya. Jadi manfaatnya diantaranya anak memberi kesempatan yang sama kepada semua anak ya, bahwa belajar itu tidak khusus bagi yang cepat memahami saja, tapi bagaimana kita memperlakukan anak dengan adil, Bu ya. Mereka yang memiliki keterbatasan juga kita tangani dengan proses mungkin dari segi waktu itu lebih ekstra ya Bu, sebagai tantangan bagi para guru, karena tidak semua anak tadi memiliki tahap
pembelajaran yang sama. Ada yang mungkin seperti Ibu sampaikan ini, lebih cepat menerima, ada kadang-kadang melalui hambatan dalam menerima. Kemudian ada juga anak yang tidak suka dengan mata pelajaran tertentu, tapi lebih menonjol di pelajaran lain. Jadi artinya Ibu bisa memperlakukan anak di pembelajaran diferensiasi ini bahwa semua anak punya hak yang sama untuk belajar walaupun waktunya Bu ya yang berbeda Bu ya. Jadi lebih ekstra ke gurunya Bu ya. Dari segi waktunya, dari segi metode mengajarnya mungkin seperti Ibu katakan tadi, ada yang harus menggunakan media visual, ada yang media audio visual, ada sesuai dengan cara belajar anak. Ada. Kemudian juga seperti apa namanya yang Ibu paparkan tadi. Jadi juga saya meminjam kata-kata Profesor Yohanes Surya Bu ya, bahwa semua anak itu tidak ada anak yang bodoh, hanya saja tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk bertemu guru yang baik dan metode yang tepat. Nah, jadi saya mau Ibu juga bisa mengajak teman-temannya berkolaborasi untuk saling berdiskusi bagaimana menerapkan diferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Nah, jadi dari teman-teman mungkin kadang-kadang ada kendala, apakah Ibu juga bersedia untuk menerima kolaborasi dari mereka? Dengan senang hati. Oh, dengan senang hati. Nah, jadi terus kira-kira komitmen Ibu dalam pembelajaran ini seperti apa? Iya Bu, setelah kita melaksanakan proses pembelajaran tadi ya, pembelajaran unik dan istimewa bagi anak-anak ya, bahwa pada dasarnya anak itu punya karakteristik yang berbeda. Jadi anak mempunyai hak yang sama. Nah, penerapan pembelajaran diferensiasi inilah merupakan satu kunci yang bisa mengentaskan pendidikan sesuai dengan program pemerintah. Jadi pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang optimal dan bisa dimasukkan kepada semua jenjang pendidikan di sekolah kita Ibu. Nah, sebagai salah satu pembelajaran diferensi merupakan strategi awal yang bisa memenuhi kebutuhan siswa di setiap jenjang pendidikan itu sendiri. Dan yang tak kalah penting adalah sebuah pendidikan harus prosesnya lebih bermakna lagi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungannya. Dan inilah kurikulum Merdeka menjadi salah satu program pemerintah yang wajib kita untuk sukseskan. Mudah-mudahan tujuan pendidikan nasional kita tercapai dengan memberikan kontribusi dari paling rendah seperti saya sendiri sebagai guru di satuan pendidikan dan siap untuk berkolaborasi ke depan mengedepankan proses pendidikan yang dinamis. Jadi artinya jadi guru juga lebih anak-anak bimbing secara lebih individualisasi Bu ya. Jadi karena manfaat dari diferensiasi tadi juga memberikan kesempatan yang sama bagi para anak didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan mereka dalam artinya menerima pemberian dari gurunya. Dari gurunya juga harus sabar dengan waktunya mungkin lebih katakan lebih banyak ya Bu ya, karena anak tadi berbeda, tidak bisa disamaratakan. Jadi waktu guru mungkin lebih tersita, tapi mohon keikhlasan dari orang tua agar nanti ikhlas ya dalam bekerja. Kemudian pembelajaran ini bisa menyenangkan bagi anak, jadi anak tidak merasa terbebani karena proses bimbingan gurunya betul-betul personalisasi Bu ya, artinya lebih ke individual yang berpusat pada anak sesuai dengan pengetahuan dan minat belajarnya. Jadi ke depan Bu Sri juga semoga menjadi guru yang sudah menginspirasi kawan-kawan yang lain ya, jadi bisa berbagi dengan teman-teman ketika mereka berkolaborasi, bagaimana Ibu bisa mengantarkan anak-anak kita sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang jelas benar-benar diferensiasi ini memberi kesempatan yang sama untuk anak-anak kita dengan proses waktu yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Terima kasih Bu atas kesempatannya, sukses selalu. Semoga bisa menjadi guru berprestasi Bu ya, bisa masukkan panen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.